Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ada sedikit kejutan ya, ketika kejutan untuk saya sendiri. Perlu di apa namanya? Perlu dikatakan dari awal bahwa saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ini akan berbeda dengan sejarah yang ada ya. Saya mohon maaf apabila memang berbeda dengan pemahaman yang selama ini sudah menjadi pengetahuan umum gitu ya. Ternyata ini agak beda. Saya malam hari ini sebetulnya mau mencari tentang Sunan Cendono, Sunan Cendana. Tapi kemudian saya menemukan Sunan Boto Putih atau Sunan Brondong. Bah Brondong ya. Siapa beliau? Nah, begini. Subhanallah. Sudah saya mohon maaf ya sebelumnya kalau beda. Jadi Sunan Prapen ini istrinya kan anak daripada Pangeran Pengalasan dari Cirebon ya, istri pertamanya. Nah, beliau punya anak 4 dengan yang Cirebon ini. Di antaranya adalah Raden Jayeng Resmi atau biasa disebut dengan Amomrogo, dan juga Jayeng Sari dan seterusnya ya, termasuk nanti Pangeran Boyo ya, yang kadang juga disebut sebagai Sunan Giri keempat. Nah, dari istri yang lain beliau punya anak perempuan cantik jelita, menikah dengan saudara daripada Sultan Ahmad Shah Iskandar Zulkarnain, Sultan Minangkabau. Saudaranya Sultan Minangkabau. Sultan Ahmad Shah Iskandar Zulkarnain ini adalah seorang sultan yang sangat kaya, karena ketika itu kerajaan Minangkabau itu kaya raya dengan emas. Nah, Sultan Ahmad Shah Iskandar Zulkarnain ini punya saudara gitu ya, menikah dengan anaknya Sunan Prapen. Sunan Prapen. Nah, oleh Sunan Prapen kemudian si mantu ini diberikan tempat di Sedayu, yaitu di desa Brondong. Diberikan tempat di Sedayu, di desa Brondong. Nah, beliau disebut dengan Kiai Brondong. Nah, ketika ini masih di dalam pemerintahan Raden Pekik. Jadi Raden Pekik itu yang pernah diutus oleh Sultan Agung untuk menaklukkan Giri itu. Nah, yang melawan Raden Pekik ini adalah kakaknya istrinya Kiai Brondong ini, atau anaknya Sunan Prapen yang ke nomor berapa ini? Nomor 4 yang melawan Pangeran Pekik itu. Tapi kemudian dibawa ke Sultan Agung. Ternyata kan kalah ini Giri. Dibawa ke Sultan Agung. Nah, oleh Sultan Agung setelah itu didudukkan lagi menjadi penguasa di Giri. Didudukkan kembali menjadi penguasa di Giri. Jadi walaupun kalah, hanya ketika itu Mataram itu asalkan tunduk dulu agar kerajaan itu cukup satu, Mataram gitu ya. Nah, ketika tunduk nanti dikembalikan menjadi raja lagi, Raja Pasal. Jadi menurut kami ini Kiai Brondong itu atau Lanang Dangiran itu, Adipati Surabaya itu setelah Pangeran Pekik ini nanti ya. Jadi kan Pangeran Pekik ini kan wafatnya kita sudah tahu kan. Ya, Pangeran Pekik ini ke saya juga ada juga, tapi dari ya adalah pokoknya
Nah, yang kemudian apa namanya digantikan oleh ini, jadi kan berarti Ki Brondong itu adalah pangeran daripada kerajaan Minangkabau. Minangkabau. Manurui warih nan bajawit pusako nan ditolong adu uswanyo kalau dikaji iyo dalam tambo lamu sapiah balah tigo jurai. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Wah, berarti nanti ini Bupati Sidoarjo pertama, berarti dari Minangkabau semua itu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi kalau, tapi namanya kalau tidak disampaikan kan saya juga berdosa juga, kitmanul ilm ya, karena ini berkaitan dengan sejarah sehingga walaupun mungkin berbeda saya sampaikan saja ya. Nah, mohon maaf sebesar-besarnya terutama kepada keturunan daripada Ki Ageng Brondong di Kasepuhan atau Kanoman, mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keturunannya tidak usah saya sebut lah ya, atau silsilahnya tidak usah sebut, yang penting itu aja. Assalamualaikum.